Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini alhamdulillah kita berada di tengah-tengah yang sangat bersejarah. Di depan bapak ibu itu namanya Masjid Ghamamah, ya, Masjid Ghamamah. Kalau di belakang itu Masjid Abu Bakar, namanya Masjid Abu Bakar. Kalau di sebelah kanan lagi itu ada Masjid Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Kemudian kalau di belakang hotel ini kecil juga kayak gini, itu ada Masjid Umar bin Khattab. Terus kalau di sana no, ya, dekat jalan layang itu ada Masjid Utsman bin Affan sama Masjid Bilal bin Rabah. Nah, para bapak dan ibu, masjid-masjid yang ada yang barusan saya sebutkan tidak semuanya aktif, artinya tidak dipakai. Kayak Masjid Abu Bakar, Masjid Ali itu tidak dipakai. Ini termasuk yang dibuka, Masjid Ghamamah, Al-Ghamamah. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian masjid-masjid yang didirikan di sekitar Masjid Nabawi? Yang pertama, bahwa ini adalah bekas-bekas Nabi kalau berkhutbah salat 2 hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Tempat bekas Nabi berkhutbah itu dibangunkan masjid supaya tidak hilang jejaknya. Walaupun dengan Masjid Nabawi dekat, sekitar 300 meter dari masjid-masjid yang ada di sini, tetapi sunnah buat orang-orang yang melaksanakan salat 2 hari raya, sunnah dilakukan di mana? Di musholla, namanya, di lapangan luas, bukan dilaksanakan di dalam Masjid Nabawi. Ya, itu sunnah. Melaksanakan salat sunat 2 hari raya itu sunnahnya di lapangan. Nah, akhirnya Nabi, ini tempat khutbah Nabi, ini tempat khutbah Nabi, ini tempat khutbahnya, gitu. Jadi bekas-bekas khutbah Nabi itu dibangunkan satu monumen, tanda-tandanya, yaitu dengan apa? Masjid. Nah, khusus Bapak Ibu sekalian, ini dinamakan Masjid Ghamamah itu karena ketika Rasulullah menjadi khatib, Rasulullah khutbahnya panjang, sehingga matahari paginya udah keluar, udah panas. Ya, sementara orang ketika salat 2 hari raya tidak ada tendanya, nggak ada alang-alangnya, nggak di atas, nggak ada apa-apanya karena di tengah lapang. Sementara Nabi berkhutbah panjang, jamaahnya sudah mulai kepanasan, akhirnya jamaah gelisah. Nabi berkhutbah tapi jamaahnya kepanasan, maka turunlah akhirnya mujizat Rasulullah itu apa? Awan turun seperti halnya kita duduk di sini. Terasa apa? Terasa adem. Makanya Ghamamah itu artinya apa? Awan. Ghamamah itu artinya awan. Ya, kayak tadi kita jalan dari sana ke sini, panas nggak tuh rasanya? Panas. Kalau kata orang Ujung Harapan, nyeromong panasnya, ya. Tapi ketika sampai di sini adem, gitu kan? Karena dialing-alingi oleh gedung, gitu kan? Nah, dulu juga ketika Rasulullah berkhutbah begitu, jamaahnya sudah kepanasan, kemudian Nabi khutbah lama, akhirnya Allah kirim apa? Awan untuk melindungi supaya jamaah terasa nyaman, adem mendengarkan khutbah Rasulullah. Nah, para bapak dan ibu, ini namanya alun-alun, ya. Ini dulu alun-alun luas,
Di zaman Rasulullah tidak ada apa-apa, nggak ada bangunan, nggak ada apa. Nah, kemudian sampai sekarang pun masih dijadikan alun-alun oleh kerajaan Saudi Arabia supaya bisa mengenang perjuangan bekas-bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah pada hari ini bapak ibu termasuk yang diberi kesempatan untuk bisa hadir, bisa berziarah, bisa melihat secara langsung bagaimana Rasulullah ketika menyebarkan dakwah Islamiyah, terutama dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, yaitu sholat 2 hari raya. Mudah-mudahan ini satu ilmu, ya, satu kenangan buat bapak ibu yang tidak akan terlupakan sampai ke tempat lokasi ini. Nah, kemudian para bapak dan ibu sekalian, di kesempatan ini juga saya sampaikan ya, hal yang sangat penting berkaitan dengan kepulangan kita. Ya, kepulangan kita. Kita insya Allah akan meninggalkan kota Madinah pada hari Rabu. Ya kan, saya duduk ya. Pada hari Rabu habis makan siang. Ya, rencananya ziarah ke Gomama itu saya pikir besok aja pagi, biar bapak ibu bisa istirahat. Nah, ternyata tadi saya sudah komunikasikan ke travel bahwa di Jakarta masih ada PCR. Jadi pas turun dari bandara kita di PCR. Ya, setelah di PCR kemudian ditarik ke hotel transit seperti kita kemarin, hotel karantina maksudnya ya. Nanti hasil PCR-nya sekitar jam 11, jam 12 malam. Kalau yang di PCR hasilnya positif, maka dia akan dijemput, ditarik, dipindahin ke karantina di Wisma Atlet. Ya, Wisma Atlet beberapa hari sampai dia negatif. Ya, jadi dipindahin, nggak satu hotel lagi sama yang negatif. Jadi dipindahin ke hotel karantina di Wisma Atlet. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya melihat udah mulai banyak lelah. Ya, badannya udah ada yang panas-panas, flu-flu, pilek-pilek ya. Itu betul-betul dipelihara, dijaga biar sehat. Besok hari Selasa udah nggak ada kegiatan sama sekali, kecuali salat 5 waktu. Pokoknya tidur, istirahat, minum vitamin, makan yang bergizi. Udah jangan banyak jalan lagi kecuali ke masjid untuk salat 5 waktu saja. Ya. Juga jauh. Apanya? Ke masjid jalan. Iya. Kalau emang terasa itu sudah lelah, udah nggak apa-apa. Udah salat di kamar. Yang penting minum vitamin setiap hari, supaya nanti Bapak Ibu ketika sampai di bandara sudah lebih baik kondisinya. Apalagi yang sekarang ini sudah pada anget-anget badannya, ya. Mudah-mudahan sih kita kepengennya berangkat utuh, pulang juga Pak utuh, ya, nggak ada yang mampir kemana-mana gitu. Tapi kan itu sangat tergantung kepada kesehatan masing-masing. Oleh karena itu makanya saya ambil sikap, ya udah besok free. Pokoknya besok jangan kemana-mana, ya istirahat aja di kamar, tidur aja, puasin dah itu ya. Nanti pun di bandara atau di pesawat pun begitu, ya, gunakan untuk tidur. Kita juga nggak tahu caranya gimana supaya Bapak Ibu ini besok pas di PCR hasilnya negatif semua. Apa nanti pas turun di bandara hidungnya dikasih minyak kayu putih gitu, dincot-incot apa gimana, saya nggak tahu. Pada punya minyak kayu putih, punya. Nah, udah mau antar yang bawa minta. Iya, itu kan bagian di cara tuh ya. Soalnya minyak kayu putihnya ntar dimasukin ke hidung. Ya, itu bagian cara kita, ya kan. Makanya yang paling penting adalah kitanya sehat, ya, istirahatnya cukup, makannya cukup, kemudian vitaminnya cukup, ya kan. Semuanya serba cukup. Ini demi kelancaran kita semua. Makanya ya udah, sore hari ini kita habisin paket ziarah kita. Aturan juga Bapak Ibu saya mau ajak ke Masjid Imam Bukhari, tidak jauh dari hotel kita. Tapi karena mengingat
Bapak Ibu semuanya kita kudu istirahat ya, supaya besok pas pulang di Jakarta kita semuanya apa? Negatif semua ya, tidak ada yang masuk ke karantina di Wisma Atlet. Dan yang kedua, Bapak Ibu saya mohon semuanya di waktu-waktu yang mustajab ya, berdoa bersama-sama semua supaya ya Allah selamatkan kita semua ya, sehatkan kita semua, lancar semua. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita Allah kabul. Saya yakin bahwa sepanjang perjalanan kita lancar, walaupun ada masalahnya, ada kendalanya. Nah, salah satu kekuatannya adalah doa kita ya. Terbukti kayak perempuan kemarin tadi ya, perempuan harusnya sudah nggak punya kesempatan bisa ke Raudhah karena tasrihnya sudah terlewat. Akhirnya Ustadz Syakir ini sampai punya zikir khusus. Boleh kita dibagi nih Ustadz Syakir ya. Dia datang ke masjid berzikir khusus karena merasa bersalah ya. Merasa bersalah, timingnya tasrih yang asli itu timingnya sudah kelewat. Beliau merasa bersalah bagaimana memperjuangkan ibu-ibu biar bisa ke Raudhah. Akhirnya semalaman dia zikir di masjid supaya dapat tasrih. Dan ternyata alhamdulillah dapat. Tapi juga tidak selesai di situ, ya kan? Tasrih tanpa nama bapak ibu yang sebenarnya. Itu ujian luar biasa tadi ibu-ibu, kalau bapak-bapak mau tahu ya, itu luar biasa, ya kan? Ditanya satu-satu, nggak tahu bapak-bapak, ke Raudhahnya alhamdulillah. Bahkan ada teman saya itu, tadi travel itu dari Jakarta, dari Cengkareng itu, serombongan 43 orang, besok dia sudah harus ke Mekah untuk berihram umroh. Tapi sampai hari ini belum ke Raudhah, yang bapak-bapaknya belum, yang ibu-ibunya juga belum, karena tasrihnya belum kuat. Karena waktunya sudah habis, sudah 6 hari di sini. Bahkan tasrih umroh buat besok pun belum ada. Besok udah mau umroh, belum ada tasrihnya. Gimana mau bisa umroh dia kalau nggak ada tasrihnya? Saya bilang cepet-cepet cari. Nanti kalau tasrih umrohnya nggak dapat, dari Madinah tetap keluar ke Mekah. Nanti di Mekah pakai ihram, kita baru boleh tawaf sama saya setelah tasrih itu ada. Lalu 2 hari tasrih baru turun, 2 hari pakai ihram. Di hotel. Ini juga sebuah kendala yang dihadapi oleh banyak jamaah. Tapi alhamdulillah kita ya, kendalanya ada, masalahnya ada, ujiannya ada. Tapi dengan kita terus berdoa, alhamdulillah semuanya lancar. Makanya saya Syakir bisa tidur. Kemarin nggak bisa tidur ya. Ya kan, makanya tadi waktu belum berangkat kita bilang dulu Abuya itu kasih ilmu sama saya, pokoknya kalau mau ke Raudhah gampang, dari hotel udah baca aja sholawat sebanyak-banyaknya. Karena ke Raudhah itu kan kita ketemu Nabi dengan bersalawat. Tadi alhamdulillah ibu kita suruh sholawat aja, sholawat terus, jangan ngobrol. Alhamdulillah akhirnya bisa juga ibu-ibu sekalian ke Raudhah dengan sukses, dengan semuanya bisa merasakan itu. Dan itu dirasakan kebahagiaan bersama, bukan 1-2 orang. Nah oleh karena itu ujian kita berikutnya ini adalah PCR besok. Saja Masuri paling takut di PCR. Jangan sampai drop. Ini jangan sampai gara-gara takut disodok hidungnya akhirnya drop. Mikirin itu ya. Kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan kita sampai ada kebijakan baru. PCR-nya apa? Dicabut gitu kan. Karantina hari nggak apa-apa gitu di hotel. Yang penting jangan di PCR. Hasilnya negatif atau positif itu membuat kita, bukan kadang-kadang membuat kita takut ya. Nah oleh karena itu para bapak ibu sekalian, saya mohon dibantu doanya bersama-sama. Dari 40 orang satu aja diterima doanya, maka 40 orang semua ikut apa? Ikut selamat, ikut lancar semua ya. Karena itu nanti malam mamanya salat qiyamul lail terus berdoa biar lancar semua urusan kita, perjalanan kita, karena saya yakin la yuraddul qada illa bidoa. Tidak ada ketentuan Allah bisa berubah kecuali dengan doa. Jadi yang Allah sudah tentukan kita sakit, Allah tentukan kita mati, Allah tentukan kita celaka, tapi dengan doa itu akan berubah. Nah, karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah di tempat yang sangat baik ini, di majelis yang sangat baik ini. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita baca suratul Fatihah supaya semua perjalanan kita lancar, semuanya sehat walafiat, barang-barang yang dibawa tidak ada yang disita ya. Semuanya selamat dari Madinah sampai ke Jakarta lancar semua.
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya manal khaifin sallimna mimma nakhaf ya manal khaifin aminna mimma nakhaf ya manal khaifin najjina mimma nakhaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Bapak sekalian.